Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 akan membahas chapter 12, Persisting Data Reactively, dari buku Spring in Action edisi kelima. Next. Berikut adalah anggota kami. Next. Nah, pada bab sebelumnya, kita sudah membuat satu buah controller yang reaktif. Jadi bab sebelumnya itu dibahas oleh kelompok lain, entah itu kelompok 2 atau 3, saya lupa, tapi yang pasti kita itu pada bab sebelumnya membuat controller yang reaktif. Nah, tetapi supaya kita bisa mendukung controller yang reaktif tersebut, supaya bisa jalan secara maksimal, maka semua komponen di dalam program juga harus reaktif. Atau dapat dikatakan metodenya itu harus non-blocking. Nah, pada bab ini akan dibahas bagaimana cara untuk membuat repositori yang repositori data yang reaktif juga. Next. Baik, yang pertama kita akan masuk ke chapter yang pertama, ke subbab yang pertama, yaitu Understanding Spring Data Reactive Story. Next. Nah, yang pertama, Spring Data itu sebenarnya sudah support untuk pembuatan repositori yang reaktif untuk beberapa database seperti Cassandra, MongoDB, Couchbase, dan juga Redis. Keempat database ini sebenarnya pada dasarnya mereka sudah support reactive model. Nah, terus untuk reactive JPA dan ataupun relational database itu belum disupport di Spring. Nah, dari bab-bab sebelumnya, dari awal, Spring Taco Cloud yang kita buat itu, kita menggunakan kita menggunakan JPA untuk repositorinya. Maka dari itu, di sini, pada bab ini kita akan menggunakan database lain yang support reactive model untuk membuat repositori yang reaktif. Terus, yang JPA dan relational database itu tidak support, belum disupport karena pada dasarnya yang kedua database ini dia membutuhkan JDBC. Nah, JDBC-nya juga karena dia membutuhkan JDBC, JDBC-nya harus reaktif juga, dan ini mengapa si Spring belum mensupport hal tersebut. Next. Nah, pada dasarnya untuk membuat satu buah repository yang reaktif, kita akan mempunyai metode yang memproses, yaitu accept. Accept itu jadi parameter dari metode tersebut apa, dan juga mereturn nilainya itu berupa mono dan juga flux. Nah, nanti untuk perbedaannya akan dijelaskan di selanjutnya. Terus pada repository sebelumnya yang kita buat di Spring Cloud bab-bab sebelumnya, kita hanya memproses entity domain dan collection seperti objek atau list. Objek di sini bentuknya kayak taco dan lain-lain, ingredient seperti itu. Nah, terus metode repository yang mengambil objek ingredient berdasarkan ingredient type-nya dari database dapat dideklarasikan sebagai berikut. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh dari metode yang ada di dalam repository kita apabila kita sudah menggunakan reactive repository. Di sini dapat dilihat uh, method find by type ID mereturn tipe flux. Fluxnya yang ingredient dan bukan tipe list. Kalau misalnya di bab sebelumnya kita mereturn tipe list. Tipe list ini merupakan tipe yang tidak reaktif atau bisa dikatakan blocking gitu si tipenya itu. Karena dia ngeblok, nanti akan dijelaskan juga di slide-slide selanjutnya. Next. Nah, pertama untuk menyimpan data taco, kita menggunakan metode save all. Jadi kalau di dalam repositori yang reaktif, sama kayak sebelumnya, di situ kita akan mereturn nilai flux, terus kita menggunakan di sini kita menggunakan metode save all. Kalau di metode save all yang menerima parameter publisher dari taco. Nah, publisher ini dia bisa berupa mono taco ataupun flux taco. Terus secara sederhana si
reactive repository ini tidak jauh berbeda dengan repository non-blocking yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, perbedaannya hanya ada pada penggunaan Flux dan Mono. Kalau di repository sebelumnya itu, si metode untuk menyimpan data Taco itu kita hanya menggunakan metode .save. Kalau di sini kita menggunakan .save all. Pada dasarnya, kedua hal tersebut sama aja gitu. Jadi, saya juga sudah pernah nyobain di yang sebelumnya itu saya pakai save all, pakai save, terus saya ganti jadi save all, itu bisa sebenarnya. Cuman di sini yang menjadi perbedaan paling besar itu ada pada penggunaan Mono dan Flux kalau di repository yang reaktif. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan pertama. Kita mungkin saja memiliki relational database. Nah, itu mungkin aja kita sulit untuk melakukan migrasi karena mungkin database-nya sudah banyak datanya atau mungkin si strukturnya sangat rumit. Jadi kita tidak dimungkinkan untuk melakukan migrasi ke database yang support untuk reaktif. Nah, kita bisa menggunakan database itu yang non reaktif di dalam satu flow program yang reaktif, meskipun tidak semua benefit dari yang reaktif itu akan dirasakan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan database yang non reaktif itu ada beberapa benefit yang tidak akan kita rasakan apabila kita menggunakan database yang reaktif gitu. Di sini di bukunya tidak dijelaskan sebenarnya benefit apa yang tidak kita rasakan apabila kita menggunakan si database yang non reaktif itu. Nah, tapi kita tetap aja bisa melakukan fetch data secara blocking, lalu mengkonvert data tersebut menjadi data yang tipenya reaktif untuk diproses secara lebih lanjut. Jadi ya ini caranya gitu ya, kita ambil data dari yang non reaktif terus kita convert. Untuk cara yang lebih detail ada di slide selanjutnya, silakan next dulu. Next. Nah, ini adalah metode yang kita gunakan apabila kita akan menggunakan database yang non reaktif. Jadi di sini kan ini dia nge-return list find by user. Sorry, dia nge-return list. Nah, ketika metode find by user dipanggil, metode akan melakukan blocking selama ia dieksekusi dan mengumpulkan data ke list. Jadi metode blocking itu mungkin di kelompok sebelumnya juga akan dijelaskan gitu secara lebih detail, tapi kalau dari yang saya pahami di reactive dan non-reactive repository ini, jadi ketika metode find by user itu dipanggil oleh satu kelas, dia itu akan melakukan blocking, jadi nggak bisa melakukan proses lain sampai proses ini selesai gitu. Atau ya, sampai semua semua statement yang ada di apa metode tersebut dieksekusi dan juga sampai si find by user itu dia memasukkan data-data yang harus dia return ke list itu gitu. Jadi sampai semuanya selesai baru dia bisa ngeksekusi yang selanjutnya. Itu yang saya pahami tentang non reaktif ya, tapi mungkin di kelompok lain akan dibenerin gitu ya. Ini yang saya pahami dari buku. Nah, karena list bukan tipe yang reaktif, maka tidak bisa tidak bisa diterapkan operasi-operasi untuk Flux. Nah, terus si caller ini jadi kelas yang pemanggilnya itu tidak bisa memproses secara reaktif kalau return-nya itu berupa data yang non reaktif seperti list ini gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kelas yang sudah reaktif tapi kita mendapatkan data berupa list yang non reaktif, maka kita tidak bisa memproses si data list ini secara reaktif. Sederhananya kayak gitu. Next. Nah, kita itu tidak bisa merubah nature dari si blocking. Jadi kita nggak bisa melakukan konfigurasi apapun terhadap nature tersebut gitu. Kalau emang dia list, kalau emang dia variabel biasa, itu ya dia udah blocking gitu, udah pasti blocking gitu. Tapi kita bisa melakukan convert dari non-reactive list tadi menjadi flux supaya dapat diproses secara reaktif oleh program kita dengan menggunakan from iterable. Nah, jadi di sini si list order yang tadi akan
masukkan sebagai parameter dari from iterable, lalu dimasukkan ke flux dengan nama order flux kayak gitu. Sementara itu untuk mengambil data single berdasarkan ID, misalnya ya, kita bisa mengkonvert non-reaktif menjadi mono. Jadi kalau misalnya perbedaannya apa sih flux dan mono itu, kalau flux itu berupa data yang banyak berupa list kayak gitu. Kalau misalnya mono itu datanya hanya satu. Kayak di sini contohnya kita cari data berdasarkan ID kayak gitu. Nah, kalau yang mono kita menggunakan metode just. Jadi mono.just terus apa parameternya berdasarkan yang kita temukan sebelumnya kayak gitu, object order. Next. Nah, kalau misalnya yang terjadi kebalikannya itu jadi kita dapat data reaktif yang berupa flux dan mono, tapi kita punya repositori yang non reaktif. Jadi kita punyanya list sama variabel objek biasa. Nah, kita bisa mengekstrak data flux dan mono, lalu menyimpan data tersebut ke data non reaktif. Caranya kayak gimana? Caranya mudah dengan metode block. Mau itu apa? Mono ataupun flux itu sama-sama menggunakan metode block kayak gitu. Lalu si datanya itu akan di-save, kan di sini di-save ya karena save itu dia eh, metode untuk menyimpan yang non reaktif. Kan kalau yang reaktif tadi save all ya. Ya. Next. Nah, ini oh sorry salah kalau yang flux kayak gini ya ekstraknya bukan pakai block. Untuk mengekstrak data dari Flux, kita menggunakan metode from iterable kayak gitu. Ini from iterable juga sama aja sama metode block untuk supaya si program kita itu ngeblok yang non block. Nah, kayak gitu ya sederhananya. Nah, penggunaan si block sama from iterable ini harus digunakan secara bijaksana gitu karena ketika kita menggunakan metode block dan metode to iterable, maka kita akan membreakout istilahnya membreakout program yang reaktif gitu. Jadi kepotong lah yang reaktifnya malah berubah jadi non reaktif. Next. Nah, ini adalah pendekatan lain yang lebih reaktif dibandingkan pendekatan yang sebelumnya. Nah, kalau di sini kita menggunakan subscribe terhadap variabel mono ataupun flux. Nah, ketika kita sudah mensubscribe itu, ketika ada perubahan atau publish dari elemen mono atau flux, kita akan melakukan sesuatu. Di sini kita akan melakukan save, yang merupakan metode untuk eh, program yang non reaktif. Nah, kan di sini dijelaskan ya, meskipun metode save merupakan metode yang non reaktif, namun penggunaan subscribe membuat hal tersebut menjadi lebih natural dan lebih reaktif dibandingkan yang sebelumnya gitu ya. Untuk hal pengambilan dan pemrosesan data yang dilakukan oleh mono ataupun flux. Oke, next. Nah, pada bab 3 ini pada bab 3 di buku ini kita tuh sudah membuat repositori pada Spring dengan menggunakan JPA seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat repositori reaktif dengan menggunakan Cassandra dan juga MongoDB supaya dapat mendukung program yang reaktif secara keseluruhan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Ilham Gibran akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Farhan. Saya akan menjelaskan tentang writing sebagian tentang writing reaktif Cassandra repositories. Next. Oke, Cassandra sebelumnya sudah disampaikan gitu oleh Farhan bahwa di bab ini kita nanti menggunakan Cassandra dan MongoDB. Nah, Cassandra itu apa sih gitu? Bagi rekan-rekan yang belum tahu gitu. Cassandra merupakan raw partitioned storage database NoSQL. Jadi sebenarnya Cassandra itu NoSQL yang dirancang untuk mendukung distribute lalu high availability, high performance, dan eventually konsisten. Nah, sebenarnya Cassandra ini menyimpan dalam bentuk tabel gitu. Tapi
meskipun dia menyimpan dalam bentuk tabel, Cassandra bukanlah relational database yang kita kenal selama ini, gitu. Seperti JPA dan JDBC yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, gitu. Nah, next. Nah, seperti biasa, gitu, ketika kita akan menggunakan library baru atau plugin baru dari Spring, kita harus menambahkan repository, bukan menambahkan repository, menambahkan dependensi untuk di-build nanti. Nah, untuk mulai menggunakan Spring Data Cassandra, seperti biasa kita perlu menambah dependensi pada build program. Terdapat 2 buah pilihan dependensi yang dapat digunakan. Jadi Cassandra ini di Spring punya 2 pilihan repository, punya 2 pilihan dependensi yang bisa dipilih. Opsi pertama itu yang terlihat itu jika kita ingin menggunakan Cassandra tapi tidak menggunakan reactive repository. Nah, sedangkan opsi kedua, dependensi yang di bawah itu adalah jika kita ingin menggunakan reactive repository dari Cassandra. Nah, pada bab ini, pada bab 12 dan mungkin selanjutnya, kita akan berfokus pada yang reactive repository. Oleh karena itu, dependensi yang akan digunakan adalah dependensi yang di bawah, yaitu Spring Boot Starter Data Cassandra Reactive. Next. Nah, perlu dipahami bahwa Spring Data Cassandra adalah pengganti. Jadi dia itu pengganti untuk Spring Data JPA. Karena sebelumnya sudah dibahas oleh Farhan bahwa kita sekarang ingin pakai sesuatu yang reaktif. Oleh karena itu, JPA yang sebelumnya kita pakai akan kita ganti. Sehingga saat beralih dari JPA ke Cassandra, sebaiknya dependensi terkait relational database, yaitu JPA, dihilangkan. Jadi jika kita punya dependensi JPA atau yang terkait dengan relational database, JDBC, dan sebagainya, itu sebaiknya dihilangkan ketika kita akan melanjutkan untuk bab ini. Nah, Spring Data Cassandra memberikan berbagai kemudahan dalam pengolahan data dengan menambahkan dependensi yang sebelumnya pada slide sebelumnya. Nah, Spring Data Cassandra akan melakukan auto configuration untuk membuat reaktif Cassandra library pada saat runtime. Nah, meski demikian, kita tetap harus melakukan sedikit konfigurasi. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konfigurasinya. Next. Nah, configuring Cassandra keyspace. Keyspace. Hal pertama yang perlu dikonfigurasi adalah Cassandra keyspace. Sebenarnya di Cassandra itu nanti akan ada beberapa terminologi yang mungkin harus dipahami, tapi nanti akan saya jelaskan di akhir. Jadi Cassandra keyspace. Nah, keyspace ini digunakan untuk mengelompokkan tabel di Cassandra node. Jadi kan tadi sudah dibahas ya bahwa Cassandra itu sistemnya distribute. Jadi ketika nanti kita punya data, datanya itu akan didistribusikan kepada node-node yang ada di sana yang dibuat gitu. Namanya Cassandra clustering, Cassandra cluster. Nah, dibagi-bagi dalam beberapa node. Nah, keyspace ini digunakan untuk mengelompokkan tabel tersebut gitu. Nah, berikut adalah sintak untuk membuat keyspace pada Cassandra menggunakan Cassandra Query Language atau CQL. Nah, di bawah ini ada sintaksnya yaitu create keyspace, lalu ada with replication, class simple strategy, replication factor 1, and durable write true. Nah, maksudnya adalah seperti ini, maksud sintak itu. Kita akan membuat sebuah keyspace yang namanya itu adalah Taco Cloud. Lalu with replication. Nah, replication itu kan kita gunakan untuk mereplikasi karena beberapa node umumnya yang distribute itu nanti akan ada replikasi. Nah, replikasi strategi yang digunakan adalah pakai simple strategi. Lalu replication factor 1. Maksudnya adalah kita menggunakan strategi simple replication di mana ketika kita nanti replikasi atau ketika Cassandra replikasi, kita meminta untuk setiap row itu dibuatkan satu kopiannya, satu salinannya gitu. Jadi kita punya satu baris, satu row, kita buatkan, kita minta Cassandra untuk buatkan salinannya di node lain gitu. Seperti itu settingannya. Nah, sebenarnya kan kalau simple itu apa ya? Ya cukup sederhana gitu digunakan. Nah, makanya yang simple ini sebenarnya cocok untuk digunakan ketika development atau ketika kita punya single data center. Tapi kan kalau kita dalam kasus kita misalkan kita punya beberapa data center, disarankan menggunakan strategi lain, yaitu namanya network topologi strategi. Next. Nah, selanjutnya adalah menambahkan configuration properties pada application.yaml. Nah, di bawah itu ada konfigurasinya yaitu Spring Data Cassandra, ada keyspace name, lalu ada schema action. Nah,
Yang key space name itu mendefinisikan nama key space-nya yang tadi kita buat. Tadi kan kita sudah buat nama key space-nya Tahoe Cloud. Nah, untuk schema action itu maksudnya adalah seperti ini. Schema action adalah konfigurasi pada database schema. Jadi ketika nanti dibuatkan, ketika sistemnya jalan, otomatis kan dia akan mengeksekusi skema database. Nah, skema database yang kita gunakan adalah recreate and drop unused. Jadi ketika nanti servernya nyala atau sistemnya nyala, dia akan menghapus semua dulu tabel yang ada di Cassandra, lalu dibuatkan ulang. Nah, ini tuh cocoknya untuk development. Kenapa? Karena ketika development itu kita seringkali ingin mereset kondisi dari tabel kita. Jadi setiap proses kita ingin reset, setiap proses ingin reset. Jadi ketika nyalakan, jalan terus. Ketika dimatikan, ingin reset dari awal. Nah, kalau kita tidak setting schema action, defaultnya itu adalah none. Maksudnya none itu adalah dia tidak akan melakukan apapun. Jadi tabel yang sudah ada, yang sebelumnya, pada proses sebelumnya, misalkan kita sudah buat, lalu kita matikan sistemnya. Nah, itu tidak akan dihapus dan tidak akan dibuat ulang. Nah, schema action ini, schema action yang none, yang tadi default, itu umumnya digunakan ketika production. Jadi untuk yang recreate, drop, unused, itu kita pakai untuk development biasanya. Kalau yang none, kita pakai untuk ke production. Next. Nah, konfigurasi lainnya juga dapat dilakukan pada application.yaml. Tergantung bagaimana kita mengelola Cassandra cluster kita. Nah, di sini kita punya konfigurasi key space name. Tadi kan sama key space name-nya. Lalu di bawahnya ada contact point. Contact point ini mendefinisikan alamat atau URL dari host di mana Cassandra ada. Kalau misalkan kita ada di environment production, Cassandra-nya pasti tidak lokal gitu, atau mungkin umumnya tidak lokal. Oleh karena itu, kita harus mendefinisikan di mana server Cassandra itu disimpan. Nah, di sini kita bisa menuliskan atau mendeklarasikan beberapa hostname. Di sini ada case host 1, 2, dan 3. Nah, fungsinya itu adalah untuk menjaga availability dari Cassandra-nya. Misalkan kita punya 3 server Cassandra, ya di beberapa server yang berbeda, kita khawatir satu server misalkan mati. Nah, kita jadi tuliskan semuanya. Jadi nanti ketika si Spring-nya dijalankan, dia otomatis mencari Cassandra kan. Nah, ketika mencari Cassandra, dia akan men-tracing kasarnya. Jadi dia cek dulu yang host name 1, yang cache host 1 itu ada tidak, atau bisa nge-return enggak. Kalau misalkan nggak ada, dia akan lanjut ke yang 2, dan seterusnya gitu, sampai dia akhirnya menemukan hostname yang bisa dipakai. Jadi fungsinya adalah untuk itu, supaya si aplikasinya bisa terus jalan meskipun ada beberapa node yang mungkin mati atau Cassandra yang mati. Itu fungsinya. Makanya Cassandra itu tadi sudah disampaikan oleh saya sebelumnya, ada replikasi. Jadi data-data itu sebaiknya direplikasikan pada Cassandra supaya jika satu node mati atau mungkin satu server Cassandra mati, server yang lain bisa membackup server tersebut. Nah, lalu di bawahnya ada setting port 9043. Nah, Cassandra itu secara default ketika dijalankan di lokal atau mungkin ketika kita tidak setting, dia itu akan menjalankan di port 9092. Nah, jika kita nanti ingin mengadakannya di port yang lain, nah kita bisa mendefinisikannya di sini. Next. Nah, pada environment production, kita juga mungkin ingin mengatur autentikasi untuk mengakses Cassandra cluster. Nah, autentikasi juga bisa dituliskan pada konfigurasi di application.yaml seperti gambar di bawah. Sudah sangat umum gitu. Username dan password-nya dimasukkan. Oke, next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Cassandra modeling. Jadi kan dari tadi di subbab 2 ini kita terus membahas Cassandra. Tapi seringkali kita mungkin nggak kebayang gitu Cassandra itu seperti apa. Nah, sebelum lebih jauh menggunakan Cassandra, sebaiknya kita pahami dulu beberapa poin utama yang berkaitan dengan data modeling pada Cassandra. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah dapat terdiri dari beberapa field. Maksudnya Cassandra itu dapat terdiri dari beberapa field atau column si tabelnya. Namun bisa jadi tidak semua digunakan. Jadi misalkan Cassandra table punya 4 ataupun misalkan punya 10 hanya. Anggap punya 10 field atau column. Nah, bisa jadi nggak semuanya dipakai. Ada yang misalkan ketika record pertama atau row pertama itu cuma pakai yang 1 sampai 5, misalkan 6, 7, 8, 9, 10-nya nggak dipakai. Untuk yang record selanjutnya bisa jadi bervariasi gitu.
Nah, itu sangat dibolehkan gitu di Cassandra. Jika kita ketahui kan di relasional pasti satu row itu harus diisi semua gitu. Kalau misalkan mungkin ada atribut yang not null, itu kan harus diisi semua. Kalau misalkan ada atribut yang null ya memang bisa nggak diisi gitu di relasional. Tapi kan hakikatnya harusnya diisi gitu. Tapi di Cassandra emang secara default tidak apa-apa tidak diisi. Lalu kedua itu tabel terbagi menjadi beberapa partition. Row bisa jadi dikelola oleh lebih dari satu partition, namun jarang sekali sebuah partition mengelola seluruh row. Jadi jika tabelnya itu punya 100 row misalkan, itu nanti akan dibagi jadi beberapa partition. Nah, dan satu partition itu umumnya jarang gitu, jarang untuk mengelola semua baris yang ada di tabel tersebut. Lalu yang ketiga, di Cassandra itu terdapat dua buah key, yaitu partition key sama cluster key. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh saya. Lalu yang keempat itu adalah dioptimasi untuk read, sehingga tabel biasanya denormalize. Artinya jadi Cassandra itu biasanya emang dioptimasi untuk bisa dibaca dengan cepat gitu, untuk bisa diakses dengan cepat. Oleh karena itu biasanya kita tidak menormalisasi tabel yang ada di sana atau tidak. Jika kita punya skema database, skema tabel, umumnya kita tidak membuat dengan dinormalisasi. Misalkan di tabel customer itu ada data customer, lalu nanti di tabel order, umumnya kalau di relasional kita ambil ID atau kode atau primary key dari tabel yang sebelumnya. Misalkan tabel customer disimpan primary key-nya, lalu dihubungkan dengan join. Nah, kalau di Cassandra, karena kita mendenormalisasi atau mendenormalize, umumnya si customer ini dimasukkan lagi ke tabel tadi, ke tabel order. Jadi datanya itu emang tidak dinormalkan. Nah, di sini ada catatan dari saya. Beralih dari GPA ke Cassandra tidak bisa dilakukan dengan hot swap. Maksudnya, ketika kita sudah punya model di GPA, model data, tabel, dan lain-lain, kita nggak bisa semena-mena langsung gitu kita pindahkan ke Cassandra. Kenapa? Karena pemodelannya berbeda gitu di Cassandra. Bisa jadi tadi kan seperti saya sampaikan, ketika kita pakai JPA, ketika kita pakai JDBC yaitu MySQL, kita menormalisasi tabel, tapi di Cassandra ini kita nggak menormalisasi tabel tersebut gitu. Jadi harus kita pecah lagi menjadi denormalisasi. Next. Nah, di sini adalah contoh untuk yang partition key sama clustering key. Mungkin masih belum paham, karena memang saya juga ketika baca dari buku belum terlalu paham, jadi saya nyari source lain untuk membuat saya bisa paham tentang partition key sama clustering key. Nah, di sini ada contoh. Di bawah itu ada sintak untuk membuat tabel di Cassandra. Nama tabelnya itu CrossFit Gyms by Location. Nah, di bawahnya itu ada beberapa kolom atau beberapa field di tabel tersebut, yaitu country code, lalu ada state, province, lalu ada city, dan ada gym name. Nah, di bawahnya itu ada primary key lalu ada beberapa kolom atau semuanya sih sebenarnya. Cuman kalau nanti pada pelaksananya nggak harus semua dimasukin gitu. Cuman pada contoh ini kita memasukkan semua fieldnya ke dalam primary key. Nah, partition key pada tabel ini adalah country code. Kenapa? Karena dia disebutkan pertama di primary key. Jadi dia itu adalah primary key dari setiap row di sana. Misalkan setiap row itu dibedakannya berdasarkan country code-nya. Lalu clustering key-nya itu apa? Clustering key-nya itu adalah yang setelah country code, yaitu state, province, city, dan gym name. Fungsinya clustering key ini adalah dia untuk mengurutkan row-nya pada partition. Jadi misalkan kita punya partition, nah itu nanti diurutkan berdasarkan clustering key-nya. Nah, sebenarnya partition key sama clustering key ini punya fungsi yang berbeda. Yaitu kalau partition key biasanya digunakan untuk yang memisahkan row-nya. Nah, maksudnya memisahkan row adalah gini. Satu partition key biasanya di-assign ke satu node. Jadi ketika nanti didistribusikan, satu partition key itu akan disimpan di satu node tertentu. Itu fungsi dari partition key, untuk memisahkan row mana masuk ke node mana, row mana masuk ke node mana, berdasarkan partition key-nya. Nah, kalau clustering key itu fungsinya adalah untuk mengurutkannya. Ketika sudah masuk satu node, bagaimana cara mengurutkannya gitu. Ketika sudah masuk, oh ini satu partition masuk ke satu node, nah itu diurutkan bagaimana kita mengurutkannya menggunakan clustering key. Itulah fungsinya. Next, mungkin. Nah, di sini ada different term
between Cassandra and relational. Jadi di sebelah kiri ada Cassandra data model dan yang di kanan ada relational data model. Nah, kalau tadi saya sampaikan di Cassandra itu ada key space. Nah, key space itu sebenarnya adalah database di relational data itu. Jadi ketika kita tadi awal kita membuat key space namanya Taco Cloud. Nah, secara terminologi relational database, kita itu sebenarnya membuat database namanya Taco Cloud. Nah, di dalamnya nanti ada tabel-tabel tertentu kan. Lalu ada column family. Column family itu adalah tabel di relational database. Lalu ada partition key yang tadi saya sampaikan gitu. Partition key itu sebenarnya primary key. Nah, bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah, di sini kita lihat kita pakai kata kunci. Bentar, maaf. Di sini kita pakai kata kunci primary key. Nah, ini kan sebenarnya kita mendefinisikan mana partition key yang mau kita pakai tadi, country code. Nah, jadi sebenarnya partition key itu adalah primary key di relational. Boleh next lagi. Nah, di sini masih ada terminologi lain seperti column name atau key. Itu jadi column name di relational database. Lalu ada column value, itu ya column value masih sama gitu. Nah, sebenarnya ya tadi gitu. Meskipun Cassandra itu tabular, tabel gitu, sama kayak relasional, tapi dia itu punya terminologi, lalu punya pemodelan data yang berbeda gitu dengan relasional. Jadi kita nggak bisa langsung ganti atau langsung transformasikan gitu si data skema data kita dari relasional langsung ke Cassandra gitu. Kita perlu menganalisis lagi dan menyusun lagi gitu. Next. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk mapping domain type for Cassandra persistent nanti akan dilanjutkan oleh Hamzah. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mapping domain types for Cassandra persistent. Jadi seperti tadi dijelaskan sebelumnya, di chapter 3 itu sudah dibuat domain-domain taco, ingredient, order dan lain-lain tapi menggunakan JPA. Nah, di sini yang ini bakal diganti supaya menggunakan anotasi dari Cassandra. Jadi Cassandra menyediakan anotasi sendiri untuk memetakan tipe domain sebagai entity untuk relational database. Nah, anotasinya ini pertama untuk kode ingredient. Nah, di sini ada anotasi table pertama yang diisi dengan ingredient. Anotasi table menandakan kelas akan disimpan pada tabel dengan nama ingredient. Jadi kelas ini bakal disimpan dalam sebuah tabel dengan nama ingredient. Jadi inputin di sini nama tabelnya apa. Terus selanjutnya ada primary key. Primary key ini untuk satu yang di bawahnya aja, nggak semuanya. Jadi ID itu primary key. Ya kan tadi udah dijelaskan bahwa primary key itu ada partition sama yang satu lagi. Nanti dijelaskan lagi lebih lanjut. Jadi kalau di sini di satu aja gitu partition sama yang satunya lagi. Clustering kalau nggak salah. Sudah itu ini contohnya masih simple, jadi di sini masih pembuatan table dan primary key-nya di ID. Nah, ini untuk kelas selanjutnya kelas taco. Nah, kalau kelas taco lebih panjang lagi. Nama tabelnya mah sama, simple, cuma add table terus nama tabelnya mau apa. Nah, di sini perbedaannya key-nya dipisah partition sama clusteringnya. Jadi tulisannya mah add primary key column, jadi ditambah kolom gak cuma primary key doang. Nah, di dalamnya ada tanda kurung ini dikasih tipe. Nah, tipe itu di sininya primary key type. Nah, primary key type ini ada dua, yang partition atau cluster. Kan kalau partition tadi sudah dijelaskan untuk menunjuk partition mana di table. Jadi kalau tabelnya ada datanya banyak, dipisah jadi beberapa partisi. Nah, primary key yang tipe partisi ini untuk menandakan ini partisi yang mana gitu. Nah, ini sama perbedaan dari kode ini sama sebelumnya, ini tipe ID-nya. Kalau di kode sebelumnya mah ID itu kalau tidak salah integer nggak tahu string. Tapi di sini diganti jadi UUID. Alasannya karena umumnya ID itu digunakannya UUID, bukan yang digunakan sebelumnya itu. Nah, UUID ini didapatkannya dari tanggal itu, dari waktu ketika data ini diinputkan. Jadi menggunakan fungsi UUIDs.timebase. Jadi saat data dimasukkan langsung otomatis menggunakan waktu saat data diinputkan, jadinya ID-nya. Nah, selanjutnya ini untuk yang tipe cluster yang tadi udah dijelaskan. Cluster itu kan untuk mengurutkan, untuk sorting, ordering.
Nah, ditambahin property ordering, diisinya antara ordering descending atau ascending. Jadi kalau descending itu dari yang terbaru disusunnya, kalau ascending dari yang data yang udah lama masuk, makin ke bawah makin data yang baru gitu. Di sini dibuatnya descending, jadi data yang paling baru dimasukin akan di paling di atas. Nah, sudah itu ini ada add column ingredients. Nah, tujuan add column ingredients ini untuk menunjuk ke tabel lain. Kan kalau di database itu umumnya pakai menggunakan foreign key kan untuk mereference tabel lain. Jadi kayak pointer gitu, cuma nunjuk lokasi tabel lain. Nah, perbedaannya kalau di Cassandra ini kita menggunakannya list ingredient UDT. UDT itu singkatan user defined type. Jadi bedanya user defined type dengan pointer yang biasa itu, di data itu nggak cuma dikasih tahu ini tabel buat data ini disimpan di mana gitu, tapi melainkan data dari tabel tersebut kayak dikopiin gitu. Jadi di tabel taco ini, tabel ingredient dikopi disimpan di sini. Jadi nggak kita nggak harus pindah ke tabel lain gitu, ada di sini gitu tabelnya. Nah, ini kode untuk ingredient UDT. Jadi ingredient UDT ini nggak langsung otomatis dibuatin, harus kita buat sendiri. Nah, isi-isinya ini tabelnya tacos. Jadi kan ini ingredient UDT ini ditunjuk sama taco, makanya tabelnya sama-sama taco. Jadi kalau untuk UDT itu disimpannya bukan di table di mana dia ditunjuknya gitu, tapi table yang menunjuknya. Partition. Oh, ini mah kode yang sama kan. Jadi ini mah cuma ngejelasin aja, tadi nggak muat di sini. Jadi UDT itu ya tipenya UDT supaya nggak nunjuk table lain tapi dikopiin datanya. Nah, ini baru kode buat ingredient UDT, ini kurang huruf N. Ingredient UDT ini datanya pendek kan, yang terlihat. Kalau ingredient yang aslinya itu ada banyak, ada ID, name, type. Tapi kalau di sini cuma ada name sama type. Jadi untuk ingredient UDT itu nggak usah diisi dengan tipe data yang sama gitu. Jadi kita nggak usah nulis di ingredient ada apa, di sini harus sama, harus ada ID apa. Tapi kita bisa malah ngebedain. Di sini ada name kan, tapi di ingredient nggak ada name malah. Dan di sini ada ingredient type, padahal di sebelumnya nggak ada ingredient type. Jadi UDT ini kayak semua penunjuk gitulah. Isinya mah nanti bakal diisi sendiri. Di sini digunain add user define type, diisi ingredient, jadi tabel yang dikopiinnya yang mana gitu. Jadi untuk pembuatan UDT ini isinya mah rada dibebasin, nggak ditentuin, asal yang ditunjuknya harus jelas tabel mana yang mau dikopiinnya. Bahkan propertinya tidak perlu mirip dengan kelas yang ditunjuknya. Nanti akan ada contoh untuk UDT yang lain, sama juga nanti propertinya nggak akan sama seperti kelas yang dikopinya. Ini ada visualisasi gimana cara kerja di Cassandra itu. Ini ada table untuk orders. Kan order itu akan menyimpan ada foreign key untuk user sama foreign key untuk taco. Nah, harus ngebuat user UDT sama taco UDT-nya. Jadi data user ini dia nggak usah pergi ke sini buat ngedapetin data user, tapi ada di user UDT. Sama juga untuk taco. Kalau dia pengen data taco nggak usah pindah dulu ke table taco, tapi ada di taco UDT. Copied from. Jadi datanya itu dikopiin dari taco, disimpan di sini, dari user simpan di sini. Nah, ini ada relasi yang beda dari yang lain. Jadi kalau di order ini kan menunjuk taco, dan di taco itu menunjuk ingredient. Jadi bisa aja langsung taco UDT-nya juga menunjuk ke ingredient UDT. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi intinya itu kelas-kelas yang user defined type yang UDT disimpannya nggak bareng sama kelas yang dikopiinnya, tapi nge-kelas yang menggunainnya. Di taco nggak disimpan bareng sama taco, tapi disimpan bareng order yang gunainnya. User nggak disimpan bareng sama user, tapi disimpan bareng sama order yang gunainnya. Itu tujuan utama UDT itu supaya nggak lama loading, jadi kita nggak harus pindah table dulu, tapi datanya udah ada tersedia. Ini contoh query menggunakan yang SQL itu. Jadi kalau ini table, nah ini dari table taco, kalau di query hasilnya kayak gini, jadi kayak list gitu. Taco itu yang ini buat ngedapetin daftar ingredient, jadi kayak gini hasilnya. For tortilla type-nya apa, kan tadi udah didefinisiin cuma ada name sama type doang. Jadi kita ini bisa lebih banyak lagi kalau mau. Ini selanjutnya untuk class order, nama tabelnya taco orders. Ini ada primary key-nya. Nah, kalau primary key disatuin gini, jadi ID ini digunain sebagai partition sama clustering key. Jadi disorting berdasarkan ID.
kalau ada partition juga berdasarkan ID. Jadi kalau primary key-nya nggak ada pakai kolom terus dikasih tipenya, berarti key ini melambangkan dua-duanya. Jadi ID ini primary partition sama untuk clustering. Nah, ini kan kali itu kalau taco orders. Nah, ini taco orders kan taco UDT-nya menunjuk ke ingredient UDT juga. Ini baru menunjuk ke taco UDT. Nah, ini kode buat taco UDT-nya. Jadi kalau dia menunjuk ke UDT yang lain, ditambahin list ingredient UDT, ingredients, dan itu akan otomatis diisikan juga. Name, full name. Nah, ini contoh-contoh juga isinya. Kan ini cuma ada name doang, ini ada username sama full name. Jadi isi dari kelas user yang UDT itu emang udah dibebasin gitu. Kita mau yang ditampilin apa. Jadi ini kalau nggak mau ada full name juga bisa dihilangin. Ini juga kalau udah mau detailin ditambahin bisa ditambahin. Nah, itu sekian gimana struktur kode untuk Cassandra. Sekian dari saya, terima kasih. Oh ya, saya Hamzah Prasetyo Utomo, lupa perkenalan. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana cara menuliskan repositories Cassandra yang reaktif. Nah, saat ingin menggunakan reaktif repositories ini, sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan repositories biasa. Perbedaannya terdapat pada base interface yang di-extend. Nah, pada reaktif repository ini, terdapat dua base interface yang dapat di-extend, yaitu reaktif Cassandra repository, dan kedua adalah reaktif CRUD repository. Nah, lalu karena pada reaktif ini data yang dikembalikan itu berupa objek bertipe mono atau flux, tergantung tunggal atau banyaknya objek. Nah, selanjutnya. Nah, apa sih bedanya kedua base interface ini? Nah, yang pertama reaktif Cassandra repository ini. Nah, kita bila ingin menggunakan reaktif Cassandra repository ini, bila repository yang kita akan gunakan sering menyimpan banyak objek baru. Jadi reaktif Cassandra repository ini sebenarnya nge-extend ke reaktif CRUD repository. Namun karena digunakan untuk repository yang menyimpan objek baru, jadi reaktif Cassandra repository ini menyediakan varian metode insert gitu. Jadi dikhususkan untuk repository yang sering menyimpan objek baru gitu. Nah, sebaliknya jika repository tidak sering menyimpan objek baru, maka base interface yang harus di-extend adalah reaktif CRUD repository. Nah, lebih baik extend ini. Kenapa? Karena lebih portable dengan tipe database lainnya. Next. Nah, sekarang itu kita akan membuat Taco Cloud repositories, repository yang ada di Taco Cloud Application menjadi reaktif. Yang pertama, kita akan mengubah ingredient repository, yaitu repository yang menyimpan data-data ingredient. Nah, di buku dijelaskan bahwa repository ini tidak sering terjadi penyimpanan data ingredient yang baru. Maka dari itu, ingredient repository ini mengextend reaktif CRUD repository seperti berikut. Lalu untuk metode all ingredients juga harus dimodifikasi, yaitu kan karena menggunakan ingredient repository untuk mengambil data ingredients-nya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, nah kan dia ini mengambil banyak ingredients, jadi collection of object ingredients. Nah, jadi kita harus mengubah return type dari all ingredients ini menjadi flux dengan general type-nya ingredient. Next. Nah, lalu ada repository public interface Taco repository. Nah, di sini tidak sering terjadi penyimpanan Taco, maka dari itu dia ini nge-extend base interface reaktif CRUD repository, yang dimana awalnya itu yang parameter yang ada itu Taco dan ID aja. Nah, ini kita ID-nya itu diganti menjadi UUID gitu.
Nah, awalnya ini Taco Repository ini mengextend paging and sorting untuk mengatur page result-nya gitu, hasil hasil ditampilkannya gitu. Nah, karena kita memakai reactive repository ini, eh, kita cukup memanggil metode take pada pada recent take cost gitu untuk eh, membatas objek taco yang dikonsum gitu. Jadi sama saja behavior-nya sama dengan paging and sorting itu mengatur eh, halaman result yang ditampilkan. Nah, hal ini sudah dilakukan pada bagian 11.1.2. Next. Nah, lalu repository selanjutnya yang akan diubah itu adalah order repository. Nah, karena order repository ini sering terjadi penyimpanan order baru gitu, objek order baru, maka eh, base interface yang di-extend adalah reactive Cassandra repository. Selanjutnya, repository yang akan diubah adalah user repository. Nah, di sini kita lihat terdapat custom query, yaitu find by username. Nah, di sini itu awalnya find by username itu mengembalikan objek hanya user gitu. Nah, untuk reactive repository tidak seperti ini. Kita harus menggunakan tipe mono gitu. Mono dengan general type-nya user untuk mengembalikan suatu user. Nah, lalu ada apa? Ini anotasi allow filtering. Nah, jadi Cassandra ini dibuat eh, dioptimisasi untuk reading saja gitu, tidak untuk memfilter result. Bisa memfilter result, tapi akan berpotensi menyebabkan lambatnya query gitu. Nah, dengan anotasi allow filtering ini, jadi gimana sih kalau misalnya kita emang butuh gitu custom query find by username ini? Nah, jadi kita bisa tambahkan anotasi allow filtering. Nah, jadi nanti query CQL atau Cassandra query language yang akan terbentuk itu seperti di bawah, select any from users where username equal some username. Nah, di situ di akhirin tambahan ada klausa allow filtering. Nah, jadi klausa allow filtering ini menandakan bahwa kita sadar akan apa? Kita sadar bahwa kita akan menggunakan query ini gitu. Dan lalu kita akan sadar juga bahwa dengan dampak akan query ini gitu. Jadi allow filtering ini memberikan eh, apa? Memberitahukan Cassandra bahwa ya udah kita pakai custom query ini aja gitu. Kita tahu kok dampaknya bakal ngelambatin gitu. Karena emang query ini emang penting gitu dalam bisnis rules-nya gitu. Seperti itu. Nah, mungkin sekian dari Cassandra Reactive Repository. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang bagian MongoDB-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rigawa. Di sini saya akan menjelaskan subbab ketiga, yaitu writing reactive MongoDB repositories. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya kan udah dijelaskan tentang Cassandra. Nah, sekarang kita ke MongoDB. Apa sih MongoDB? MongoDB itu juga salah satu NoSQL database gitu. Jadi bukan relational database tapi NoSQL database. Nah, dia menyimpan data dalam bentuk dokumen database. Kalau yang tadi Cassandra dalam bentuk raw, kalau yang MongoDB ini akan mengubah si objek-objek dan di-store ke dalam bentuk dokumen. Kayak gitu. Nah, si dokumen ini akan disimpan dengan format BSON atau binary JSON. Oke, lanjut. Nah, untuk mengimplementasikan si Spring Data MongoDB ini, kita harus menambahkan dependensi. Nah, di sini ada dua caranya. Yang pertama itu untuk yang non-reaktif MongoDB, maka tambahkan yang pertama itu. Lalu untuk yang karena kita belajar yang reaktif, maka tambahkan dependensi yang di bawahnya, yang ini. Bentar, kita tahan dulu.
selanjutnya. Nah, secara default ini Spring Data MongoDB akan mengasumsikan bahwa kita itu sudah mempunyai server database yang sudah berjalan gitu. Sehingga si Spring Data MongoDB ini akan melisten ke port 27017 gitu. Nah, supaya kita tidak perlu men-setup database terpisah, nah kita bisa menggunakan Flapdoodle Embedded MongoDB dengan cara menambahkan dependensi seperti berikut. Selanjutnya. Nah, Flapdoodle ini untuk apa sih? Nah, Flapdoodle ini jadi kita bisa gunakan sebagai database in memory gitu. MongoDB in memory. Nah, ini bisa berguna sekali pada tahap development. Nah, kelemahannya karena ini in memory, si database itu akan kehapus setiap kita mematikan si sistemnya gitu. Nah, untuk itu ketika kita masuk tahap production, maka kita harus mengatur supaya si Spring Data MongoDB itu menggunakan database yang udah di host di satu server gitu. Nah, kita dapat men-setting si hostnya itu dengan mengatur properti seperti berikut. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini kita ada 5 properti. Yang pertama itu host. Yang host itu ya untuk nama hostnya. Jadi di mana sih server Mongo-nya itu berjalan gitu. Defaultnya localhost kalau kita nggak mengatur. Lalu portnya kita bisa atur juga. Secara default itu akan melisten ke 27017. Lalu kita bisa masukkan username dan password sebagai security. Lalu yang terakhir ada database name. Nah, properti-properti ini sebenarnya tidak perlu diisi. Tidak semua gitu, tidak semua harus diisi. Namun supaya Spring Data MongoDB-nya ini bisa dengan baik menangkap, maksudnya mendeteksi server mana sih yang kita gunakan, maka sebaiknya diisi saja. Selanjutnya. Oke. Nah, tadi kita sudah men-setting si Spring Data MongoDB-nya. Nah, setelah di-enable, maka kita bisa langsung mulai mapping si objek-objek untuk diubah dan di-store dalam bentuk dokumen ke MongoDB. Nah, kita dapat melakukannya dengan menambahkan anotasi di kelas-kelasnya. Nah, ini ada beberapa anotasi yang sering digunakan. Walaupun banyak, ini yang paling sering digunakan gitu. Yang pertama itu ada ID, ini untuk memberikan ID, maksudnya menganotasikan field mana yang jadi ID kayak gitu. Lalu ada add document, mendeklarasikan bahwa kelas ini itu bakal menjadi objek yang diubah ke dalam bentuk dokumen. Lalu ada field, ini jika kita punya nama field di kelas, namun akan pingin di store secara berbeda gitu di dokumennya. Nah, untuk ketiga anotasi ini sendiri yang paling mandatory itu yang harus itu yang add ID dan add document kayak gitu. Selanjutnya. Nah, ini contoh implementasinya pada kelas ingredient. Di sini kita bisa menambahkan anotasi dokumen di atas deklarasi kelasnya, add document. Terus karena kelas ingredient ini punya field string ID, maka ya yang jadikan ID-nya itu diberi anotasi add ID gitu di atasnya. Kayak gitu. Cukup simpel. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa yang paling mandatory itu anotasi add dokumennya dan juga anotasi add ID-nya. Selanjutnya. Nah, untuk contoh yang ini, secara default collection name akan disamakan dengan nama kelas. Jadi si objek-objek itu akan di-store dalam
sebuah collection dengan nama kelasnya gitu. Jika kita menganotasikan add document pada kelas ingredient, maka ya udah namanya bakal menjadi ingredient. Apa sih collection? Nah, collection ini sama seperti kalau di relational database itu sama seperti si tabelnya gitu, nama tabelnya. Nah, itu bisa diubah gitu. Kita bisa custom juga namanya dengan menambahkan atribut collection. Jadi si nama collectionnya kalau kita nggak mau mengikuti si nama kelasnya yaitu ingredient, kita bisa ubah dengan menambahkan atribut collection. Nah, di sini contohnya kita ubah menjadi ingredients pakai S gitu di belakang. Lanjut. Nah, ini contoh yang lain implementasi mapping di kelas Taco. Sama di sini dikasih anotasi add document, terus dikasih add ID pada ID-nya. Cukup simpel sebenarnya. Yang paling dibutuhkan itu pokoknya add document dan add ID. Nah, kita perhatikan juga bahwa di sini ada add ID kan ya. Nah, untuk di contoh sebelumnya itu di contoh yang Cassandra itu add primary key kan ya. Nah, itu tipe datanya untuk yang di MongoDB ini tipe data yang bisa dijadikan ID itu yang tipenya serializable gitu. Itu termasuk string, long. Nah, kalau di contohnya ini ya ini string gitu. Jadi kita bisa menggunakan si string ini sebagai ID gitu. Pokoknya yang tipe datanya itu serializable. Ada string, ada long gitu. Kayak gitu. Lanjut. Nah, ini contoh implementasi mapping pada class order. Nah, di sini juga sama add document, add ID. Yang beda di sini ada add field satu lagi. Di sini kan ada nama si tipe user. Nah, itu ingin di store di dokumen itu dengan nama customer, maka kita bisa menambahkan notasi add field gitu dengan value-nya customer. Nah, kayak gitu. Next. Nah, yang user juga sama kayak gitu. Yang user tinggal tambah notasi add document sama add ID. Gitu, selanjutnya. Nah, dari beberapa contoh sebelumnya itu dapat dilihat bahwa ya yang harus diberi anotasi itu ya udah tinggal memberikan anotasi add document dan add ID saja, dan mungkin tambahan add field jika dibutuhkan gitu. Jadi cukup mudah. Oh ya, di sebelumnya ada yang kelewat, saya mau menjelaskan. Di yang Taco, contoh Taco di sebelah kanan, yang kanan. Next. Nah, di sini kan di bawah ada yang tipe datanya itu list. Nah, ini ya udah. Kalau di Cassandra itu harus diubah dulu ke dalam bentuk yang tadi flux atau mono. Nah, di sini di MongoDB, untuk di MongoDB itu tetap saja si tipenya bisa list langsung gitu. Nanti akan otomatis diubah. Nah, si list ini akan di-store seperti apa sih di si dokumen. Nah, karena ini tipenya NoSQL, jadi seperti yang Gibran sudah jelaskan bahwa tidak ada normalisasi. Jadi si list taco ini, si objek taco yang di dalam list itu akan ditempatkan pada dokumen yang sama dengan order. Jadi nanti ada ID order, tanggal ordernya. Nah, di dokumen juga akan ada takonya gitu. Jadi di dalam satu dokumen itu bisa ada tako, bisa ada order. Bisa ada keterangan order dan juga list tako-tako yang ada gitu. Jadi tidak terpisah dalam tabel lain atau dokumen lain dalam konteks MongoDB ini. Seperti itu. Sudah. Untuk penjelasan mapping seperti itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadli tentang repository dari MongoDB ini. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai reactive MongoDB repository interface, di mana pada bab ini
itu akan dijelaskan mengenai dua metode. Yang utamanya itu ada reactive root repository dan reactive Mongo repository. Nah, sebelumnya, String Data MongoDB di bahasa Java ini sebenarnya memberikan repositori otomatis yang dapat membantu hal yang sama seperti yang disebutkan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu sama di Cassandra dan di data JPA. Nah, untuk reaktifnya sendiri itu ada dua yang tadi disebutkan, ada yang CRUD repository dan Mongo repository. Perbedaannya, pertama itu dari yang CRUD repository, yaitu memberikan secara lengkap dan khusus mengenai metode insert yang dioptimasikan untuk persisting new document. Sedangkan untuk yang Mongo itu dia berpangku pada save, metode save, baik untuk dokumen baru maupun yang sudah ada. Jadi untuk yang Mongo ini dia hanya berpangku pada save, tapi dia tetap bisa atau tetap mengoptimalkan juga si metode insert-nya. Next. Nah, di sini contoh untuk penggunaan reactive CRUD repository. Jika dilihat, di sini ada di import bahwa reaktif yang di bawah ini import ORG Spring Framework data repository. Di sini kita lihat reactive CRUD repository. Terus juga di sini ada cross origin dengan sama dengan bintang. Lalu di sini dilihat juga mengextend reactive CRUD repository. Berarti interface ini sudah mengextend dari reactive repository-nya. Sehingga dia akan menerapkan metode insert tadi yang dikhususkan untuk persisting new document. Dan jika dilihat lagi, di sini tuh sebenarnya untuk yang ini itu sama persis seperti yang di Cassandra. Lebih jelasnya lagi itu ada di section 12.2.4. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa di 12.2.4 itu ini memiliki listing yang sama. Next. Karena tadi sudah direaktifkan, maka metode yang berinteraksi dengan flux dan mono bukan dengan raw domain type dan collection dari domain type tersebut. Maksudnya gimana? Jadi, sebentar, tolong pause dulu. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis karena PPT-nya belum terupdate dan ini sudah selesai terupdate-nya. Jadi, karena sudah reaktif, maka metode yang ada berinteraksi dengan flux dan mono bukan dengan raw domain type atau collection dari domain type tersebut. Maksudnya apa? Kita lihat di contoh, untuk metode find all, ia akan mereturn flux ingredient dibandingkan dengan iterable ingredient. jadi di find all ini sebenarnya nilai kembaliannya itu iterable, tapi karena sudah menerapkan reaktif, maka dia akan mengembalikan flux. Terus, begitu pula dengan yang find by ID, ia akan mereturn mono ingredient dibandingkan optional ingredient. Nah, bedanya apa? Kalau yang flux ini, di penjelasan yang di bawah itu, diberitahukan bahwa kalau flux ini diperuntukkan untuk data yang lebih dari satu. Sedangkan yang mono itu yang satuan seperti string, integer, dan long. Terus untuk yang flux itu seperti array dan array list atau yang lainnya. Next. Terus ada Taco repository yang mengextend reactive Mongo repository. Nah, jika sebelumnya menggunakan reactive CRUD repository, di sini menggunakan reactive Mongo repository. Nah, terus di sini dilihat juga dia mengimport reactive Mongo repository dan mengextend reactive Mongo repository. Dan dilihat juga di sini mengimport reaktor core publisher flux. Jadi keluaran dari metode ini ialah data yang komposit, yaitu flux kan find by order create at this. Coba next dulu. Back. Nah, jika dilihat di sini ada metode find by order by create at descending. Nah, jika dilihat find by order, maksudnya apa find by order? Nah, di sini kan tidak jelas. Jadi, sebenarnya ini hanya mencari yang ada di Taco repository, yaitu cari apapun bebas yang diorder berdasarkan yang diorder secara descending dengan membuat list. Jadi ada Taco repository. Nah, diambil datanya, lalu kita buat list yang disusun secara descending. Nah, jika list itu terlalu banyak, maka next. Jika list yang ada terlalu banyak, maka kita bisa ambil hanya 12 baris gitu dari listnya. Jadi yang tertampil baik di layar ataupun pokoknya data yang terambil itu misal dari 100 hanya 12 yang kita ambil dan masuk ke flux Taco reason-nya. Next.
ini aja nggak apa-apa. Nah, terus tadi kan udah jelasin bahwa ada flux, ada mono. Nah, kalau mono itu penerapannya menggunakan import mono, sedangkan kalau flux import flux. Perbedaannya tadi sudah dijelaskan bahwa flux itu untuk yang komposit, mono itu yang satuan. Jadi kalau dilihat di sini find by username kan berarti return user. Nah, sedangkan return user itu akan dihandle oleh mono user. Terus juga sebenarnya dalam metode ini yang dua ini dalam kelas 2 ini interface dari dua ini itu sebenarnya bisa diterapkan reaktif CRUD repository. Namun itu terserah atau gimana dari pengembangannya nanti, bahwa jika menggunakan reaktif CRUD repository maka kita dapat menerapkan baik Mongo, baik atau juga Cassandra gitu. Sedangkan kalau reaktif Mongo repository itu hanya bisa menerapkan untuk diterapkan hanya untuk Mongo gitu. Kalau kita pakai reaktif CRUD repository itu bisa diterapkan di Cassandra. Oke, sebentar. Pause berarti. Ya mungkin sekian dari saya. Terus ternyata ada koreksi dari Regawa. Pada Regawa dipersilakan. Oke. Mohon maaf, tadi ada ralat penjelasan tentang list yang Tako ini. Yang saya katakan sebelumnya bahwa MongoDB ini tidak ada flux-flux. Yang saya maksud adalah MongoDB ini tidak usah mengatur si UDT bahwa kelas baru UDT yang seperti di Cassandra gitu maksudnya. Jadi jika ada list dari sebuah objek itu langsung saja itu bisa dideteksi, maksudnya bisa dihandle langsung oleh MongoDB tanpa harus membuat kelas handler seperti di Cassandra yang kelas UDT itu. Seperti itu. Sekian ralat dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.